Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Wardayadi atau Pak Ali. Kali ini part yang pertama ini saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini merupakan bab yang pertama, anak-anakku. Nah, dalam bab ini atau KD yang pertama ini nanti kita bahas yang part yang pertama ini. Kita lihat nanti KD-nya. Kompetensi dasarnya ada dua ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua atau yang keterampilannya yaitu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ini setelah nanti Anda mempelajari bab yang pertama, itu ada dua kompetensi dasar ini yang harus Anda kuasai. Yang pertama itu kompetensi dasarnya berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua ini yang 4.1 ini berkaitan dengan kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Jadi setelah mempelajari bab ini nanti selama kurang lebih ada 3 pertemuan, itu Anda harus dua ini harus Anda kuasai. Itu kalau Anda ingin mencapai KKM. Kemudian indikator yang pertama yang kita kuasai, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisa masalah ekonomi atau scarcity, kelangkaan, dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas akibat adanya perubahan lingkungan alam dan sosial. Ini kita kaitkan dengan kondisi lingkungan alam. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi pilihan atau kita menentukan pilihan nanti dan skala prioritas. Kemudian yang keempat, menganalisis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang ramah lingkungan. Ini indikator-indikator di pertemuan kali ini yang harus kita kuasai. Kemudian selanjutnya ya, materi. Nah, dalam part yang pertama ini ada beberapa materi yang perlu Anda pelajari. Yang pertama ini dulu kita lihat materinya apa. Ini materinya nanti ada 4 bagian ya, ada 4 bagian. Yang bagian pertama yaitu kita nanti akan membahas pengertian ilmu ekonomi, kemudian inti masalah ekonomi, kemudian yang ketiga pembagian ilmu ekonomi. Maaf ini tidak kelihatan bagian ilmu ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu istilah dasar ekonomi ya. Nah, dalam session ini atau part yang pertama ini kita hanya membahas tentang 4 hal ini dulu. Nanti kita lanjutkan di session yang selanjutnya atau yang kedua atau part yang kedua. Yang pertama dulu yaitu pengertian ilmu ekonomi. Anda mungkin di SMP ya, SMP dulu itu pasti ada sudah mengenal mata pelajaran IPS. Nah, dalam materi atau mata pelajaran IPS itu di dalamnya ada salah satu bidang ilmu yaitu tentang ilmu ekonomi. Nih. Nah, pengertian dari ilmu ekonomi itu tadi nanti kita bedakan ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu cara bahasa
Kemudian yang kedua itu menurut beberapa ahli, ya. Kemudian nanti menurut Anda sendiri itu ilmu ekonomi itu apa. Jadi nanti Anda harus bisa menjelaskan tersendiri, ya, ilmu ekonomi itu apa, atau pengertian ilmu ekonomi itu apa dengan bahasamu sendiri. Baik, kita buka saja, kita lanjutkan ini. Ya, pengertian ilmu ekonomi secara bahasa, ya. Secara bahasa itu ini dari bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani itu yang pertama ini, ya, ekonomia, ya, ekonomia dari kata ekonomia itu ada dua kata, ya, eikos dan nomos, ya. Eikos dan nomos. Nah, eikos itu artinya rumah tangga. Kemudian nomos itu aturan. Nah, kalau kita gabung ekonomia secara bahasa Yunani itu lebih mudahnya itu kita balik, ya, aturan rumah tangga. Nah, secara bahasa sebetulnya itu sangat sederhana, ya. Ekonomi itu, ekonomia itu berasal dari eikos dan nomos, atau dalam bahasa Indonesianya itu bisa kalau dirangkai itu aturan rumah tangga. Nah, berarti kan Anda bisa membayangkan ekonomi itu intinya mengatur rumah tangga, ya. Mengatur rumah tangga itu intinya mengatur rumah tangga. Ini mengaturan rumah tangga. Kemudian menurut beberapa ahli, ya, ini kita menampilkan cukup dua saja, ya. Nanti Anda bisa mencari, ya, bisa mencari ahli-ahli lain tentang pendefinisian ilmu ekonomi atau pengertian ilmu ekonomi. Ya, menurut Paul A. Samuelson itu mendefinisikan bahwa ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat, ya, orang-orang dan masyarakat, berarti bisa kelompok juga ini, membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Menurut ini Paul Samuelson, kalau Anda ini agak panjang, ya, panjang, dan kalau dihafal itu ya cukup panjang, ya. Tapi kalau Anda pahami dari ini, itu kembali lagi seperti tadi dari bahasa Yunani tadi. Intinya apa tadi ini? Intinya yaitu mengatur rumah tangga. Nah, rumah tangganya ini nanti bisa kita kembangkan. Rumah tangga ada banyak rumah tangga ini nanti. Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga luar negeri, ada rumah tangga negara atau pemerintah. Ya. Ini itu kalau kita ringkas itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini kan panjang sekali, ya.
Ini panjang sekali. Yang pada intinya ini juga ingin mengatur rumah tangga. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Adam Smith, ya. Ini lebih pendek lagi kalau menurut Adam Smith ini, yaitu bahwa ilmu ekonomi atau ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, ini kalau Adam Smith itu memfokuskan di rumah tangga negara, ya, rumah tangga negara. Kemudian selanjutnya ini, jadi kalau dapat kita simpulkan, ya, ilmu ekonomi itu apa? Ini menurut bahasa saya, ya, ini menurut bahasa yang saya pahami itu ini. Ilmu ekonomi adalah bidang yang mempelajari tentang, ya, tentang penggunaan seseorang dan masyarakat, bagaimana memilih untuk menggunakan sumber terbatas dengan atau tanpa uang, menggunakan alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang umumnya tidak terbatas. Barang dan jasa yang dihasilkan lalu disalurkan untuk kebutuhan konsumsi di masa kini dan masa yang akan datang kepada berbagai individu atau kelompok masyarakat. Nah, ini juga masih panjang kan? Ini hampir mirip yang menurut Samuelson tadi, ya. Itu. Nah, di sini sebetulnya bisa kita ringkas ini. Nah, ini. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari bagian dari ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam usaha memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Nah, ini lebih sederhana lagi, ya. Atau Anda pasti mempunyai pemahaman yang lain atau definisi yang lain, ya. Nah, definisi yang lain itu nanti Anda bisa rumuskan tersendiri. Nanti lihat ada tugasnya nanti. Atau pada dasarnya kalau kita ambil kesimpulan, ya, ilmu ekonomi intinya, ya, kalau yang kita tangkap intinya ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, ya. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam apa? Dalam manusia tersebut itu memenuhi kebutuhan, ya, guna mencapai apa? Mencapai kemakmuran. Saya ulangi. Jadi ilmu ekonomi adalah, ya, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya, tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Itu pada intinya, ya, kita bolak-balik itu pada intinya seperti itu. Nah, Anda nanti bisa mengembangkan lagi, ya, pakai bahasamu sendiri. Yang penting di situ ilmu ekonomi itu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis nanti di Google Classroom-nya atau di komentar YouTube-nya, ya. Itu pengertian. Kemudian yang selanjutnya, inti masalah pokok ekonomi, ya.
Kalau kita bicara masalah pokok ekonomi, dalam ilmu ekonomi itu nanti ada beberapa ya yang sering bisa membingungkan kita sendiri ya. Ada kita mengenal inti masalah pokok ekonomi, satu. Kemudian ada dua, pokok masalah ekonomi. Ada lagi ya, yang ketiga, yaitu nanti ada istilah permasalahan ekonomi Indonesia. Ada tiga. Nah, ini Anda harus bisa membedakan nanti ketiga masalah ekonomi itu. Kalau inti masalah pokok ekonomi itu yang inti, ya, yang mendasari. Kemudian kalau permasalahan pokok ekonomi itu nanti ada dua ya, ada dua pendapat. Ada yang dari aliran klasik dan ada yang dari aliran modern. Kemudian nanti yang ketiga itu ada permasalahan ekonomi Indonesia. Itu nanti. Nah, yang dalam session ini atau part yang pertama ini kita hanya membahas yang ini, inti masalah pokok ekonomi. Baik, inti masalah pokok ekonomi itu apa? Inti masalah pokok ekonomi itu scarcity, atau terkenal kalau bahasa Indonesianya itu kelangkaan. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kelangkaan. Anda pasti sering mendengar ya istilah kelangkaan yang sering jadi jadi trending topik itu, misalkan kelangkaan BBM ya. Kemarin pas pada waktu pandemi, awal-awal pandemi COVID-19 itu ada kelangkaan masker. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Nah, ini scarcity atau kelangkaan. Apa tahu itu kelangkaan atau scarcity? Di sini ya, kelangkaan artinya sebagai suatu keadaan terbatasnya sumber daya yang tersedia, sementara masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelolanya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ini agak kurang bisa dipahami ya. Nah, kalau ini yang lebih mudah lagi. Kelangkaan adalah kondisi tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa. Dalam hal ini kebutuhan sifatnya tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Sebetulnya ini dua-duanya ini sama ya. Mungkin yang lebih mudah dipahami ini yang ini saya cetak tebal ini. Kelangkaan itu adalah kondisi tidak seimbangnya ya, tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia itu sendiri dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu apa? Alat pemuas kebutuhan itu yaitu barang dan jasa. Dalam hal ini sifatnya, kalau kebutuhan ya, ini kebutuhan ini sifatnya itu tidak terbatas. Nah, coba Anda identifikasi aja kebutuhan Anda apa. Wah, banyak sekali itu nanti. Coba Anda identifikasi, kemudian Anda tulis, itu banyak sekali kebutuhan. Karena apa? Sifatnya tidak terbatas. Dan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Alat pemuasnya, barang dan jasanya terbatas itu. Ya, disinilah yang inti masalah pokok ekonomi. Nah, kalau tidak ada inti masalah pokok ekonomi ini, mungkin tidak diperlukan lagi ya, tidak diperlukan lagi ilmu ekonomi ya. Kalau misalkan nanti ini hanya bayangan saja ya, hanya impian saja. Kalau kita di surga, kebutuhan banyak, apa-apa kita bisa menginginkan, dan itu pasti tercapai. Barang dan jasanya
juga melimpah banyak. Ya. Nah, berarti di sini kan di situ kan tidak terjadi masalah kan kalau seperti itu. Nah, tentunya ilmu ekonomi nggak akan digunakan kalau kita membayangkan di surga gitu ya. Gitu. Baik, itu inti masalah pokok ekonomi sudah dua ya, dua bagian. Nah, ini yang selanjutnya tentang pembagian ilmu ekonomi. Ya, pembagian ilmu ekonomi. Ini ilmu ekonomi itu dapat dibagi menjadi berapa toh gitu ya. Kita lihat di diagramnya. Ini menurut ekonom ya, Stoner, ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Ini bagiannya. Ini dibagi menjadi 3. Ada ekonomi deskriptif. Ini intinya menggambarkan ya, ini menggambarkan. Kemudian yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi. Ini misalkan nanti dari di data-data kemudian kita tarik ya, kita tarik menjadi kesimpulan, dan kesimpulan itu diuji dan ada benarnya ya, itu nanti menjadi teori ekonomi. Kemudian di teori ekonomi ini nanti kita bedakan menjadi 2, ada makro dan ekonomi mikro. Pada intinya ya, kalau makro itu secara keseluruhan, kalau mikro itu unit per unit. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Nah itu misalkan ekonomi pertanian, itu kan sudah ekonomi diterapkan di bidang pertanian. Itu pembagian dari ilmu ekonomi ya, diingat-ingat ada 3 ini ya, deskriptif, ekonomi teori, dan terapan. Ini keterangannya. Deskriptif, ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data dan menjelaskan berbagai fenomena kenyataan alam yang terjadi. Menggambarkan kan ini, mendeskripsikan, menggambarkan data-data yang ada ya. Kemudian menjelaskan berbagai fenomena ya, fenomena dan kenyataan yang terjadi. Itu ekonomi deskriptif. Pada intinya menggambarkan ya, ada data misalkan perekonomian Indonesia, itu masuk di ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian teori ekonomi, ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya atau sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dalam sistem seperti itu. Ya tadi ya, ada mikro, ada makro. Ini sudah menjadi teori. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi yang menggunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Ini masih ada kaitannya deskriptif ini. Ini sudah diterapkan, ini nanti sudah diterapkan ya. Misalkan di sini ada politik ekonomi ya. Ada ekonomi tadi, ekonomi pertanian. Kemudian kalau ekonomi mikro tadi ya, pada intinya kalau ekonomi mikro atau mikroekonomi, ilmu ekonomi yang dipelajari perilaku konsumen dan perusahaan, penentuan harga pasar, kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Mikro unit mempelajari unit-unit tertentu, misalkan tentang harga, tentang perusahaan, itu masuk di ekonomi mikro. Kemudian kalau ekonomi makro itu menyeluruh ya,
membahas aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Ya, ini menyeluruh. Kalau mikro itu hanya unit per unit. Contohnya ini, kalau mikro itu teori konsumsi, teori produksi dan harga, kegagalan pasar dan lain-lainnya. Kemudian kalau ekonomi makro menyeluruh, ya, misalkan tentang kemiskinan, inflasi, pertumbuhan, pengangguran, ya, itu tentang ekonomi mikro dan makro. Tadi ini bagian dari teori ekonomi. Nah, sekarang tambah ini ada cabang ilmu ekonomi, ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ini 8 itu ilmu ekonomi moneter, ya. Ilmu ekonomi publik ini, maaf ini tidak kelihatan ya. Kemudian ada ilmu ekonomi industri, ada ilmu ekonomi internasional, ada ilmu ekonomi regional, ada ilmu ekonomi sumber daya alam, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ada ekonomi syariah. Nah, ini yang agak sekarang itu agak tren, ini ekonomi syariah, ya. Mengingat bahwa Indonesia itu penduduknya itu mayoritas agama Islam. Jadi nanti ini sekarang ini baru dikembangkan ya ilmu ekonomi syariah. Tidak mempertentangkan dengan ekonomi Pancasila, tapi nanti kita kolaborasikan ilmu ekonomi syariah, dan kalau di Indonesia itu terkenal dengan ekonomi Pancasilanya. Keterangannya ini bisa ini tidak saya jelaskan satu persatu, nanti kelamaan. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu istilah dasar ekonomi. Baik, sebelum ke terakhir mungkin ada yang ditanyakan, nanti menulis ditanyakan di Google Classroom, di kelasnya masing-masing, atau bisa nanti ada komentar ya di channel saya, ya, di channel YouTube saya. Dan jangan lupa ya, mohon atensinya, kalau ini berguna silahkan di-share ya ke teman-temannya. Kalau tidak berguna ya nggak usah di-share ya. Dan jangan lupa tombol jempolnya ya, atau subscribe-nya itu di klik ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran materi pelajaran ekonomi. Ya, baik, kita lanjutkan ya, yang ilmu istilah dasar ekonomi. Nah, istilah dasar dalam ekonomi itu nanti Anda sering mendengar ya, sudah sering mendengar di SMP. Ini sementara saya bedakan ini dulu. Ada tindakan ekonomi, ada prinsip ekonomi, ada kegiatan ekonomi, ada motif ekonomi, ada politik ekonomi, ada hukum ekonomi, ada pelaku ekonomi. Baik, kita satu-satu ya. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Dari tindakan itu perilaku manusia ya, aktivitas manusia ya, dalam melakukan pemilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Itu tindakan ekonomi. Nah, sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari semuanya ini pernah kita lakukan ya.
Nah, tindakan ekonomi nanti ujungnya akan memperoleh ini usaha mendapat pilihan terbaik, ya, pilihan yang terbaik gitu ya, menurut kita. Nah, tindakan dibedakan menjadi dua nanti, tindakan rasional dan tindakan irasional. Nah, tindakan rasional itu tindakan yang didasarkan pada rasio atau nalar kita, ya, rasio atau nalar kita. Kemudian kalau tindakan irasional itu tindakan tingkah perilaku kita atau aktivitas kita dalam menentukan pilihan tentunya, itu yang yang tidak didasarkan nalar. Nah, ini pasti Anda pernah lakukan, ya, pernah Anda lakukan, tapi tidak istilahnya tidak merasa, ya, bahwa ini merupakan tindakan ekonomi yang rasional atau tindakan ekonomi yang irasional. Yang rasional itu contohnya misalkan seorang pelajar, ya, punya uang, ya, untuk membeli untuk membeli buku, itu tindakan yang rasional. Tapi misalkan seorang pelajar belum punya buku, ya, tapi kok uangnya dipakai untuk untuk beli make up misalkan, itu walaupun kebutuhan, kan kita harus melakukan skala prioritas, yaitu tindakan yang irasional, ya, yang tidak didasarkan oleh nalar, ya, skala prioritas tentunya di situ. Kemudian yang selanjutnya, prinsip ekonomi adalah, ini sering kita dengar ini, ya, istilah-istilah ini. Prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu. Ingat, ini hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan kecil mungkin. Nah, dalam ini ada yang salah kaprah ini di sini. Misalkan ada pendapat prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan atau hasil yang sebesar-besarnya. Kira-kira itu merupakan prinsip ekonomi atau bukan? Bukan, itu bukan prinsip ekonomi, tapi seperti judi, ya, itu seperti judi, itu pengorbanan yang sekecil-kecilnya tapi ingin memperoleh memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Mungkin enggak? Enggak mungkin, ya, enggak mungkin itu. Tapi yang betul apa? Yang betul ini, kalau kita mengorbankan sekecil-kecilnya, tentunya hasil yang diharapkan itu yang tertentu atau bisa maksimal, ya. Bukan kita mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, ya, keliru itu. Oke, untuk mendapatkan hasil tertentu itu, atau kita balik, ya, kita balik dengan pengorbanan tertentu. Nah, ini tertentu, dengan mengorbankan tertentu untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya, boleh itu. Dengan pengorbanan yang tertentu untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya, boleh. Tapi untuk mengorbankan sekecil mungkin untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya tidak boleh. Jadi paham, ya, ini prinsip ekonomi itu ada batasannya, ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi, ya. Ada setiap tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi itu tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa toh itu? Konsumsi, produksi, distribusi. Ingat, ya, kalau kegiatan ekonomi itu ada konsumsi, produksi, distribusi. Ini mudahlah ini. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang
melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi, mudahnya itu hal yang mendorong kita untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi motivasi apa yang kita itu melakukan tindakan ekonomi, itu merupakan motif ekonomi. Kemudian yang selanjutnya itu politik ekonomi. Ini paket kebijakan ya, misalnya kalau pemerintah, paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah ini misalkan sekarang ini di era COVID ini itu perekonomian kita kan sedikit mengalami goyangan, ada penurunan. Nah ini pemerintah tentunya pasti akan melakukan ini politik ekonomi atau mengeluarkan paket untuk menjaga supaya perekonomian Indonesia itu tidak semakin terpuruk karena adanya COVID-19 ini. Nah, kebijakan atau paket tindakan pemerintah itu masuk dikategorikan di politik ekonomi. Sekarang ini misalkan ada kebijakan pemerintah untuk menggratiskan listrik ya. Nah, listrik itu masuk di politik ekonomi itu. Karena apa? Ini untuk mengurangi beban masyarakat ya dalam menghadapi situasi sekarang ini, dan masih banyak lagi ya paket-paket kebijakan yang pada ujungnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hukum ekonomi adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah ini misalkan nanti kita bahas tentang hukum permintaan, ada hukum penawaran. Nah ini kan misalnya hukum permintaan itu mengkaitkan antara harga dan jumlah barang yang diminta, itu masuk di hukum ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu pelaku ekonomi. Nah pelaku ekonomi itu ada 4 ya, individu atau kelompok. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga negara, ada rumah tangga luar negeri. Lah ini nanti lebih banyak kita bahas di bab yang selanjutnya nanti ya. Baik, itu secara singkat penjelasan tentang materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama nanti bisa kita lanjutkan ya. Oh ya nih ada tugas ya, tugas ini, tugasnya ini. Yang pertama, carilah dan tuliskan sedikitnya 5 pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli, kemudian simpulkan pengertian ilmu ekonomi dengan bahasamu sendiri. Nah ini maksudnya saya suruh untuk mencari 5 pengertian ekonomi menurut beberapa ahli, tentunya di luar yang sudah saya sebutkan tadi ya, di depan tadi ya. Kemudian nanti setelah itu Anda membuat definisi ilmu ekonomi dengan bahasamu sendiri atau menyimpulkan lah ya. Ini jadi nanti ini nomor 1 ini ada 6 ya, menurut 5 ahli dan menurut Anda. Kemudian yang kedua, berilah contoh sedikitnya 4 prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari seorang pelajar. Tadi sudah ada beberapa contoh ya, saya sampaikan itu tugasnya. Nanti lebih lanjut ya, tugasnya itu lebih lanjut, ketentuannya dan mengerjakannya lihat di Google Classroom ya. Anda masing-masing nanti perintahnya dan lain-lainnya lebih jelasnya dapat dilihat di sana.
Baik, itu ada salah, mohon maaf dari saya. Nanti sampai ketemu lagi di part yang kedua minggu depan ya. Kita lanjutkan materi ini di minggu depan. Baik, ada salah, mohon maaf ya. Namun sebelumnya ini mohon di subscribe ya, untuk memotivasi saya. Kalau tidak suka ya, boleh di jempol ke bawah ya, nggak apa-apa, untuk motivasi, untuk masukan saya supaya saya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Baik, itu dari saya. Cukupan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.